Baik, shalom Bapak Ibu. Shalom. Sungguh anugerah Tuhan, dan tentunya perkenan Bapak saya boleh bersama-sama dengan istri kembali berada di tempat ini. Kita akan sharing, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, dan nanti kami akan sedikit bersaksi. Dan saya juga saksikan salah satu yang terjadi dalam jiwa yang saya layani. Karena firman Tuhan berkata bahwa musuh kita itu sudah dikalahkan. Amin. Dikalahkan dengan darah anak domba dan kesaksian kita. Ada nubuatan di kitab Joel bahwa hari-hari terakhir itu pasukan Tuhan itu sangat banyak. Amin. Pasukannya apa? Pelaksana firman. Jadi setiap kita yang meneguh, yang cinta firman Tuhan dan percaya dan berpegang pada firman Tuhan, seperti tadi Pak Gembala sampaikan bahwa hal kerajaan Tuhan itu bicara kebenaran, damai sejahtera, dan apa? Sukacita oleh Roh Kudus. Berapa banyak yang siap menerima kebenaran, sukacita? Mari sekali lagi angkat tangan kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat kesempatan yang indah. Terima kasih Tuhan. Kami minta roh hikmat, roh wahyu, sehingga kami boleh mengerti kebenaran. Dan kebenaran itu yang menyembuhkan, memulihkan, merestorasi hidup kami. Hamba-Mu terbatas, tetapi kami percaya Roh Kudus sumber hikmat itu tidak terbatas. Atmosfer tempat ini semuanya sudah dikuduskan oleh darah Yesus. Tidak ada kuasa yang lain yang masuk, hanya kuasa Roh Tuhan saja yang melingkupi kami. Hadirat Tuhan melingkupi kami dengan damai sejahtera, dengan takut akan Tuhan, dengan Roh yang dimana Jehovah sama hadir di tengah pribadi, lepas pribadi. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Amin. Baik, sekali lagi terima kasih buat Pak Gembala kami dan Ibu Dwi buat kesempatannya. Kami itu sudah seperti keluarga. Jadi beliau itu bilang, Pak Kris kalau sewaktu-waktu kontak, ada waktu ke Klaten, istilah Jakartanya please welcome, yes, waktu-waktu kan. Saya bersyukur kemarin, saya sudah rencanakan nama saya tanya Pak Hepat, gimana Klaten, gimana? Kami di Jogja itu karena masih beberapa masih harus dengan aturan-aturan yang ada. Jadi kami menghormati supaya nanti di tempat ini kalau ada pembicara tamu boleh apa tidak, apa seperti itu. Jadi tapi saya percaya ini waktunya Tuhan. Hari ini kita boleh bertemu. Salam dari seluruh penatua dari Jogja. Tadi semua WA di grup penatua. Salam buat Pak Gembala dan Ibu. Salam buat jemaat semuanya dari Pak Yus, Pak Gus, Pak Samuel, RS, Pak Budi. Hari ini kami di dalam tanda petik dipaksa Tuhan, tidak janjian, tapi kami semua hari ini keluar. Jadi Pak Yus hari ini melayani di Surabaya, Pak Gus itu di Soe, Pak Budi di Pati. Jadi semua penatua hari ini tidak di Jogja, ya hari ini dilayani oleh pas penatua muda EL. Jadi nanti akan melayani pagi ini jam 8, kemudian sore saya masih bisa bergabung, nanti akan mendampingi Bang Richard. Baik, ternyata Tuhan kalau bergerak ya sudah kita kerjakan. Kemarin Pak Yus, bagaimana? Kamu masih bisa di-cancel nggak untuk pagi? Waduh, sepertinya tidak bisa ini. Saya sudah berjanji. Baik, Bapak Ibu, secara tidak terasa 5 Maret kemarin itu pandemi sudah berapa? 2 tahun. Jadi dinamika pandemi COVID-19 ternyata banyak sekali. Tidak sedikit dari kita kehilangan keluarga, orang-orang terdekat, rekan kerja. Tidak sedikit kita tetap harus berjuang di dalam sakit. Tidak sedikit juga harus berjuang di dalam ekonomi. Kalau kami pas di kota, kami melayani para pebisnis, sangat terasa sekali perubahannya. Bagaimana kantor tidak bisa buka, pekerjaan tidak bisa berjalan dengan baik. Ada beberapa yang sudah mulai PHK karena ketika 1 tahun udah nggak kuat, akhirnya ditambah lagi. Tapi kita bersyukur hari-hari ini Tuhan mulai buka terus. Tetapi yang saya ajarkan bahwa saya belajar ketika di masa pandemi, ternyata yang pertama kali
diambil dari anak-anak Tuhan itu dari musuh mengambil apa? Damai sejahtera. Dan itulah yang saya juga sampaikan, saya ajarkan di Jemaat Jogja, saya ajarkan beberapa pemimpin gereja yang sempat saya temui, supaya di masa-masa ini kita tidak boleh kehilangan damai sejahtera. Amin. Jadi kita belajar seperti apa? Lanjut, saya minta yang dari sana aja yang oke. Di dalam Alkitab ada yang namanya Gideon. Saya tidak akan baca seluruhnya. Pada saat itu memang banyak Israel mulai meninggalkan Tuhan. Tetapi kemudian Tuhan izinkan itu bangsa Israel diserahkan di dalam Midian, dalam kekuasaan Midian. Kalau kita baca di kitab Hakim-Hakim 6, di situ orang Israel sangat sengsara. Kenapa? Musuhnya sangat banyak. Seperti belalang. Seperti belalang. Mereka sangat kuat dibanding Israel pada saat itu. Midian dan beberapa sekutunya. Apa yang terjadi? Setiap menabur, baru tumbuh, langsung musuhnya datang menyerang. Bahkan datangnya dengan ternak-ternaknya. Jadi kalau rumputnya Israel tumbuh dikit, ternaknya orang Midian yang makan habis. Mereka sangat kuat. Oleh karena itu Israel, bangsa Israel, mereka sembunyi di gua-gua. Tidak ada yang keluar. Relevan dengan hari-hari ini ketika kita belajar dari kasus pandemi COVID, sepertinya musuh itu terlalu banyak. Gak kelihatan. Nah, tiba-tiba ada sana di sana sakit, di mana sana ada yang meninggal. Tetapi kemudian ekonomi sebagian besar kolab. Tidak kelihatan. Sebelah sana ada PHK, ada. Kemudian anak-anak Tuhan banyak yang bersembunyi juga di gua-gua menunggu. Kalau saya melayani di dunia pendidikan dengan Pak Hai dan teman-teman, karena kita institusi ya ikutin aja aturan pemerintah. Kita suruh libur-libur, daring-daring, masuk-masuk. Tetapi pemberitaan firman Tuhan tidak boleh berhenti. Setiap hari anak-anak harus sampaikan firman terus melalui daring sama orang tua. Tidak boleh berhenti. Teman-teman boleh layani tetap dengan kasih dan keberanian. Tidak perlu takut. Jadi kalau ada sedikit beberapa hal, Pak ini gini-gini, enggak apa-apa, layani. Enggak perlu takut. Tetapi kita enggak boleh sembrono. Jadi pada peristiwa pada saat itu sama orang Israel pada ketakutan. Ini berapa bisnis pada menunggu. Ini nanti terjadinya apa? Mereka mulai puji Tuhan kalau yang masih bisnisnya jalan, pekerjaannya jalan. Tapi tidak sedikit sebetulnya yang pekerjaannya juga nggak jalan. Puji Tuhan ada beberapa orang yang masih punya tabungan. Tetapi juga saya mendengar, saya melayani beberapa keluarga sudah tidak punya tabungan. Dan ketakutan akan resesi ekonomi, bagaimana dengan masa depan saya, bagaimana dengan masa depan anak-anak saya, sekolah juga tidak pasti. Kemarin minyak goreng juga sempat mahal ya, ibu-ibu kan, wah minyak goreng mahal repot. Hari ini dilepas juga, ya sudah puji Tuhan. Jadi seperti itu. Ya. Tetapi Gideon sangat ketakutan, bersembunyi. Salah satu dia itu menampi apa? Gandum tetapi di pengirikan anggur. Sebetulnya kalau nampi itu kan harusnya di tempat terbuka supaya kena angin dan cepat. Tetapi dia harus di gua. Itu betapa takutnya mereka akan Midian. Tetapi bersyukur bangsa saya mencari Tuhan. Dalam Hakim-Hakim 6 ayat 23, tetapi berfirmanlah Tuhan kepadanya, selamatlah engkau. Jangan takut, engkau tidak akan mati. Lalu Gideon mendirikan Mizpah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Mizpah itu
Masih ada sampai sekarang di Ofra, kota Abiezer. Jadi di tengah-tengah ketakutan Gideon dan Israel, di tengah-tengah kondisi yang mereka melarat, di tengah-tengah tekanan yang luar biasa, Tuhan berkenan hadir dan menjumpai Gideon dan berkata, selamat engkau, tidak perlu takut. Bahkan Tuhan sampaikan, engkaulah pahlawan Allah, engkaulah tentara yang gagah perkasa. Dia tetap panggil sesuai destininya Gideon. Dan pada saat itu Gideon menyebut apa? Tuhan keselamatanku. Di Alkitab inilah kata pertama di mana Tuhan itu adalah, kalau di dalam bahasa Ibraninya itu Jehovah Shalom. Sering kita dengar Jehovah Shalom? Amin. Engkau adalah Jehovah Shalom, Tuhan keselamatanku, tetapi engkaulah Tuhan damai sejahteraku. Ada lagunya Jehovah Shalom Alahim. Jadi sebetulnya pada saat itu ketika ada ketakutan, ada himpitan, kemelaratan, kemiskinan, serangan musuh bertubi-tubi, Gideon bertemu dengan sosok yang dia sembah, disembah Israel, yaitu Jehovah Shalom, Tuhan sumber damai sejahteraku. Amin. Puji Tuhan, kita menyembah Tuhan yang sama. Amin. Kita melayani Allah yang sama yang Gideon layani. Kita bertemu dengan Tuhan yang Raja Damai yang sama. Dahulu, sekarang, selama-lamanya kuasanya tetap sama. Amin. Jadi kalau hari ini setiap kita, Bapak Ibu, tidak hanya beribadah, tidak hanya rutinitas bekerja, tidak hanya rutinitas ke gereja, tetapi kita mesti bertemu dengan Jehovah Shalom. Karena begitu kita ada bertemu dengan Tuhan, ada perubahan yang luar biasa yang terjadi. Amin. Kita pulang pasti dengan sikap yang berbeda, dengan roh yang berkasa yang berbeda. Apa yang dilakukan dan Gideon sama. Jadi ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia mendirikan mezbah dan menyebut, engkaulah Jehovah Shalom. Kemudian selanjutnya ada perubahan. Sebetulnya Gideon itu artinya itu prajurit, tentara. Tetapi kalau kita lihat yang dilakukan Gideon tidak seperti seorang tentara, benar? Dia bersembunyi, dia ketakutan, dia ngumpet-ngumpet. Lama itu lakukan. Padahal panggilannya dia seorang tentara. Tujuan ilahinya tentara. Namanya artinya tentara. Tetapi Gideon karena himpitan median, dia tidak menggenapi destininya. Dia tidak berjalan dalam panggilannya. Tetapi ketika bertemu dengan Tuhan dan mendirikan mezbah, di situ ada perubahan. Amin. Jadi setelah bertemu dengan Tuhan, dia mendirikan mezbah, Gideon langsung lakukan, kerjakan panggilannya. Dia Dia langsung merobohkan mezbah Baal, dirobohkan. Kemudian diganti dengan mezbah Tuhan, bagi Tuhan. Kemudian dia mulai sampaikan, ayo kita mesti lawan Median. Kita nggak boleh takut, kita nggak boleh bersembunyi lagi. Kita mesti kerjakan, kita mesti usir musuhnya. Kemudian setiap langkah demi langkah, Gideon mendengar firman Tuhan, dia kerjakan. Gideon mendengar, walaupun mungkin Gideon minta tanda, ya enggak apa-apa. Kadang setiap pribadi itu unik, ada hubungan yang khusus dengan Tuhan. Saya tidak setuju, kita enggak perlu minta tanda seperti Gideon. Betul, kalau roh Tuhan, roh kudus memimpin kita seperti itu. Tapi kalau hubungan kita dekat dengan Tuhan, kenapa tidak? Silahkan ada hubungan yang baik dengan Tuhan, sampaikan dengan jujur. Tuhan melayani Gideon. Dan sampai titik tertentu,
Dia hanya pilih hanya dengan 300 orang. Dan dia kalahkan seluruh Median. Bahkan dihapus itu Median dari Israel untuk selama-lamanya. Dan Israel mengalami kesejahteraan, mengalami damai sejahtera. Karena Gideon setelah bertemu dengan Jehovah Shalom, dia boleh memenuhi panggilannya. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Hari-hari ini sebetulnya sama. Apapun yang kita alami, Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, tetapi roh yang berani. Bapak Ibu yang bisnis, saya mengerti ada masa-masa yang sulit, tapi berani tetap kerjakan bisnismu dengan setia. Mungkin omsetnya saat ini tidak sebesar yang dulu, enggak apa-apa. Mungkin peluangnya tidak seperti dulu, enggak apa-apa. Kerjakan dengan keberanian. Enggak boleh dengan atmosfer ketakutan akan resesi, krisis, enggak boleh. Karena itu yang akan mencuri damai sejahtera kita. Bapak Ibu yang mendidik anak putra-putrinya sekolah, kasih pengharapan bahwa masa depan mereka penuh harapan di hadapan Tuhan. Amin. Jadi enggak boleh kamu termasuk generasi yang hilang, enggak boleh. Jangan ikut-ikut dengan atmosfer dunia. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Gembala, dunia penuh dengan tipu daya, dunia penuh dengan, enggak boleh. Kita mesti sampaikan kebenaran. Seringkali kita latah, oh mereka lost generasi yang terhilang. Enggak mau anak-anak kita menjadi generasi yang hilang. Mereka akan menjadi murid Tuhan dan besarlah kesejahteraan mereka. Amin. Mereka tetap naik dan tidak turun. Amin. Itu yang mesti kita perkatakan. Kalau terpaksa pekerjaanmu mengalami perampingan, kadang masuk, kadang tidak. Kemudian ya karena penyesuaian mungkin gaji yang diterima bisa jadi dikurangi. Mengucap syukur. Tidak perlu ngomel, tidak perlu mengumpet, tidak perlu ikut-ikutan. Wah ini kita krisis ekonomi, sebentar lagi krisis ekonomi, pajak besok sudah jadi 11%, ke depan menjadi 12%. Kita menjadi ahli ekonomi semua. Dan dengan ketakutan kita memandang masa depan kita suram. Tidak boleh. Kembali kepada firman Tuhan. Amin. Karena kita memiliki Allahnya yang sama. Belajar, kita mesti membangun mezbah kita, hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dan kita mulai katakan, Engkaulah damai sejahteraku. Apapun yang saya ini alami dalam bisnis, pekerjaan, pelayanan, Engkaulah damai sejahteraku. Engkaulah keselamatanku, Engkaulah kemenanganmu. Itu yang mesti kita kerjakan. Yesaya 48:18. Ini sama, nubuatan Yesaya ini buat saya. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka apa? Damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Siapa yang berkata amin? Sekalipun apapun yang terjadi, sekalipun saat ini pandemi, sekalipun belum kerja dengan belum penuh, sekalipun omset belum pulih, sekalipun anak-anak belum bisa sekolah dengan bebas, tetapi sekiranya kita memperhatikan perintah-perintah Tuhan, kita memperhatikan firman-firmannya yang diutus melalui hamba-hambanya. Setiap minggu Bapak Ibu dengar firman Tuhan, setiap komsel dengar firman Tuhan, internalisasi firman Tuhan, setiap saat teduh kita baca firman Tuhan. Karena firman itu adalah Tuhan sendiri. Ketika kita perhatikan perintah-perintahnya, janji Tuhan bilang, damai sejahtera kita tidak pernah berhenti. Kita ada yang pernah lihat laut tiba-tiba berhenti? Enggak, ombak itu akan terus. Saya pernah di tepi laut, ya semua pasti pernah, tapi saya diingatkan firman ini. Oh ya betul juga ya, enggak pernah.
Pasti walaupun kadang besar, kadang kecil, kadang besar, kecil, tapi akan terus suara ombak itu. Terus datang, tidak pernah berhenti. Ya, tetapi bangsa Israel seringkali ada waktu dia memperhatikan, tapi kadang-kadang juga dia lupa lagi. Kalau setelah itu Gideon nggak memerintah, bangsa Israel kembali. Itu masa perjanjian lama. Jadi perjanjian lama, Tuhan, wah ini nggak bisa ini. Ternyata umatku itu nggak bisa memperhatikan perintah-perintahku terus-terusan. Padahal kalau memperhatikan perintah, itu damai sejahtera akan terus mengalir. Terus seperti ombak. Tetapi kenyataannya tidak senantiasa bisa. Puji Tuhan, kita hidup di dalam perjanjian baru. Lanjut. Yesus, Yohanes 14:27. Maka Yesus berkata, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Jadi Tuhan tahu, baik, belajar dari perjanjian lama, mereka ketika memperhatikan perintah Tuhan, damai sejahteranya mengalir. Mereka mengalami kemenangan, mereka hidup di dalam panggilan, mengalami kemuliaan. Tapi mereka berhenti lagi, musuh datang lagi. Kalau kita lihat di dalam perjanjian lama seperti itu kan, betul? Maka Yesus hadir, dia berjanji, damai sejahtera kutinggalkan. Bahkan damai sejahtera itu apa? Kuberikan dan kutinggalkan. Jadi damai sejahtera Tuhan itu diberikan kepada kita, ditinggalkan di kita, tidak pernah diambil lagi. Amin. Kalau tadi Gideon berkata, engkaulah Jehovah Shalom. Jehovah Shalomnya di sini. Declare, menyatakan, saya ini misbah, engkaulah Jehovah Shalom, Tuhan damai sejahtera. Tetap masih di luar. Tetapi di masa Yesus, Yesus berkata, aku akan memberikan damai sejahtera. Damai sejahtera itu kutinggalkan, akan melekat kepadamu. Kalau di sini itu di dalam bahasa Yunaninya itu Airin. Ada yang namanya Mbak Irin di sini? Irin. Kalau ada yang namanya Irin, artinya itu damai sejahtera dalam bahasa Yunani. Kalau Shalom itu bahasa Ibrani. Damai sejahtera juga, tapi itu sebenarnya dari akar kata yang sama. Tetapi yang membedakan Airin ini artinya ada hubungan yang harmonis antara kita dengan Tuhan. Ada hubungan yang dekat. Jadi tidak maju mundur cantik, ya toh? Tidak seperti yoyo, naik turun. Kadang cinta Tuhan, kadang tidak. Kadang cinta firman Tuhan, kadang tidak. Maju mundur cantik, tidak seperti itu. Tetapi Airin di sini itu damai sejahtera kasih Tuhan itu melekat, tinggal di dalam kita. Berapa banyak yang mengetahui bahwa sebetulnya Sang Raja Damai sudah ada di hati kita? Amin. Jadi semoga firman ini hari ini saya berdoa sungguh-sungguh. Dengan pengertian yang benar, kita akan tidak terombang-ambingkan. Damai sejahtera itu harmonis hubungan kita dengan Tuhan. Ketika ada hubungan harmonis dengan Tuhan, kasih Tuhan melekat, kita juga mengasihi sesama kita. Dengan hubungan harmonis dengan suami, dengan anak, dengan rekan sekerja, dengan teman-teman. Karena apa? Kasih Tuhan yang mengalir.
Kemudian ada kemakmuran, ada keselamatan, ada damai. Itulah airin yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Kemudian apa bedanya sih Pak? Damai sejahtera dunia dengan nih. Kalau Yesus damai sejahteraku, airin tinggal. Aku tinggalkan. Yang pertama, kalau dari dunia itu sumbernya pasti dari dunia. Sehingga pengertian damai sejahtera itu sangat beda tipis dengan senang. Contohnya, misalnya Bapak Ibu yang bekerja, oke, semua karyawan hari ini gajinya naik. Kira-kira langsung apa? Ces, damai. Betul? Pulang masih bersorak-sorai, orang-orang benar ya. Damai ya kan? Damai, menang. Tetapi besoknya 1 bulan, 2 bulan itu udah hilang. Benar? Udah rasa senangnya itu hilang. Amin. Ada yang pernah ngalami? Dapat bonus, dapat kado, dibelikan motor baru, mobil baru, senangnya sementara. Jadi kalau dari dunia, sumber dunia, kemudian bersyarat kamu harus mencapai sesuatu dulu, baru dapat. Makanya orang banyak mengejar. Dulu punya roda 2. Kejar, aku rasanya kalau belum roda 4 belum damai. Kejarlah roda 4. Wah, rodanya 4, tetangga ada roda 4 tambah 2, 6. Ban belakangnya double ya. Berarti truk ya. Kejar lagi. Kemudian kejar lagi sampai rodanya 21. Setelah punya roda banyak, tetap kepingin roda 1. Jadi sirkus. Itulah damai yang dari dunia. Saya tidak sedang melarang Bapak Ibu untuk bekerja rajin dan mencapai keberhasilan. Enggak. Kejar itu, karena Tuhan janjikan kita akan berhasil. Amin. Tetapi jangan materi, situasi, kedudukan itu yang menjadi sumber damai sejahtera kita. Kemarin dipilih jadi RT. Wah, damai RT. Ada yang Pak RT di sini? Ya. Besoknya ada pilihan RW, kepingin RW naik. Pilihlah RW, damai. Tapi jadi RW baru 2 bulan udah nggak enak. Kepingin jadi lurah. Tidak enak lagi, makin cepat. Sampai itu kejar terus kedudukan. Itulah bersyarat. Dan damainya tidak pernah seperti ombak yang berhenti. Pasti berhenti. Bersifat sementara dan dari luar. Dari luar itu apa? Ada barang, ada situasi, ada kedudukan, ada kondisi, itu yang mempengaruhi damai kita. Itulah dari dunia. Sedangkan damai yang dari Tuhan, airin, ini sumbernya siapa? Tuhan. Sumbernya Jehovah Shalom. Sumbernya itu Sang Raja Damai yang turun. Berarti tidak berdasarkan situasi. Apakah Gideon pada saat engkaulah Jehovah Shalom, Gideon sudah menang? Belum. Apakah ketika dia bertemu dengan Jehovah Shalom dan di dalam hatinya dipenuhi Shalom dan berkata engkaulah Jehovah Shalom, engkaulah damai sejahteraku, apakah orang Israel sudah menang? Belum. Mereka masih dihimpit Median. Situasinya belum berubah. Masih melarat. Masih dalam tekanan Median. Tetapi damai sejahtera Tuhan sudah melingkupi Gideon. Oke, puji Tuhan. Damai sejahtera itu sudah melingkupi. Dan damai sejahtera yang sudah melingkupi Jawa itu memancar. Sehingga dia boleh dengan apa? Ribuan orang mau ikut berperang. Kalau tidak ada damai yang dari Tuhan, tidak ada pancaran
damai Tuhan yang keluar dari Gideon, semua pasti ketakutan. Ketika Gideon, ayo kita berperang, kalahkan Midian, yus perango dewi, semua pada takut. Maka damai sejahtera yang dari Tuhan itu bersifat kasih karunia. Itulah bedanya. Kita tidak perlu lakukan apapun. Kita tidak perlu kejar. Tetapi ketika bertemu dengan Tuhan, ada kasih karunia mengalir. Kasih karunia itu berupa damai sejahtera. Tepuk tangan buat Tuhan. Kalau yang tadi dari dunia kita harus kejar. Kita harus lakukan. Dan bersifat sementara karena sumbernya dari dunia. Sumbernya dari dunia bersyarat sifat sementara, situasional. Tetapi kalau dari Tuhan, ketika kita bertemu dengan Tuhan, Tuhan menganugerahkan, Tuhan melimpahkan kasih karunia berupa damai sejahtera itu tinggal di dalam kita, melekat di dalam kita, bersama-sama dengan kita. Kemudian damai sejahtera dari Tuhan, Airin, itu bersifat abadi. Karena dia adalah Tuhan sendiri. Dia makanya seperti ombak yang tidak pernah berhenti. Bahkan bisa memancar. Alkitab juga tulis, jika engkau minum air yang daripadaku, maka dari dalam hatimu akan mengalir aliran kehidupan. Jadi hidup. Jadi Bapak Ibu kalau nanti damainya itu dari Tuhan, Bapak Ibu itu akan menjadi berkat. Amin. Karena damai sejahtera itu memancar, progresif keluar. Bukan bersifat situasional dan oleh karena benda. Kenapa seperti itu? Karena Yesus sudah membayar lunas. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yesus sudah membayar sehingga kita beroleh damai sejahtera yang kekal. Kalau yang dahulu damai sejahtera Tuhan sama Jehovah Shalom. Tapi dia harus menyatakan. Ada kuasa Taurat di situ. Ketika kamu melakukan, tetapi harus berjumpa dengan Tuhan. Tetapi di tahun perjanjian baru, Tuhan itu kasih. Dia harus bayar semua di kayu salib. Kemiskinan, cemooh, tekanan musuh, sakit penyakit, semuanya kutuk sudah numplek-blek Yesus di kayu salib. Bahkan dia sudah ditinggalkan Bapa, si sumber damai sejahtera itu. Meninggalkan. Yesus bayar itu. Supaya apa? Supaya ketika dia bangkit, Tuhan menggenapi tadi, Yohanes tadi, damai sejahteraku kuberikan. Karena dia sudah menang. Amin. Karena kasih karunia Yesus bayar. Yesus membayar harganya dan itu bersifat kekal. Bapak Ibu, inilah pengertian firman Tuhan. Bagaimana prakteknya Pak? Praktisnya seperti apa? Yohanes 15 ayat 4. Nanti di rumah baca seluruhnya di Yohanes 15. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat penting Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Kita baca sama-sama. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Praktisnya itu tinggal di dalam Kristus. Bagaimana tinggal di dalam Kristus? Kita menyadari bahwa Yesus itu sudah tinggal di dalam kita. Amin. Dan kita di dalam
tinggal di dalam hadiratnya. Sebenarnya hadirat Tuhan itu tidak melulu hanya ada di dalam gereja. Seringkali kan kita tadi hadiratnya kuat, Pak Hebas pujian hadiratnya kuat, begitu keluar hadiratnya tidak ada. Enggak. Hadirat Tuhan itu melingkupi. Tinggal kita mau tidak merasakan bahwa sebetulnya kita tinggal di dalam Tuhan apa tidak. Kemudian praktis yang lain, ketika menyadari Tuhan di dalam kita, kita tinggal di dalam firman-Nya. Setiap firman, makanya perlu saat teduh, perenungan, Roh Kudus yang akan mengingatkan firman dan kita taat. Tiba-tiba, misalnya, John, karena perusahaan kita baru pandemi, udah deh kamu libur 2 bulan. Belum tentu saya gaji karena nggak bisa. Ya, kalau kita tidak kenal Tuhan langsung ya betul ya. Wah, nanti makan apa? Bagaimana keluargaku? Madesu, langsung bikin kaos madesu. Nah, tahu madesu? Masa depan. Tetapi ketika kita menyadari itu tinggal di dalam Tuhan, langsung Roh Kudus membesarkan. Aku mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu, John. Rancangan damai sejahtera. Rancangan yang menjadikan masa depanmu gilang gemilang. Masa depan sungguh ada. Paham? Tahu ya? Kemudian Roh Kudus bicara lagi, janganlah engkau khawatir akan apapun juga. Janganlah khawatir akan masa depan anakmu. Jangan khawatir tentang istrimu. Jangan khawatir akan isi dompetmu. Nah, itu Roh Kudus bicara, aku perluas hubungan pribadi kan, karena tadi bicara air ini itu apa? Hubungan yang dekat dengan Tuhan. Aku akan menyediakan menurut kekayaan dan kelimpahan di dalam Kristus. Itu praktisnya. Kemudian kamu lagi-lagi di dalam Kristus kamu adalah keturunan Abraham. Barang siapa yang memberkati engkau akan diberkati. Kamu bisa berdoa si John nih. Tuhan terima kasih buat perusahaan ini yang sudah memberkati saya karena saya keturunan Abraham. Janjimu Tuhan, perusahaan ini akan diberkati. Sebentar lagi perusahaan akan pulih dan kembali operasional. Itulah bedanya anak Tuhan tidak. Tepuk tangan. Praktisnya seperti itu. Jadi firman Tuhan, hidup di dalam Tuhan itu harus mengalami. Praktis. Kalau ada sakit penyakit kayak tadi Pak Hayat sampaikan, oh istrinya kalau dalam orang yang kena Tuhan, damai sejahtera langsung hilang. Ketika damai sejahtera dicuri, hilang, udah nggak keluar. Fokusnya kepada sakitnya. Tetapi fokus kalau di dalam Tuhan, oleh kuasa bilur-bilur Yesus, aku sudah sembuh. Nah, Yesus sudah menanggung. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus yang memberi kekuatan padaku. Seperti itu. Darah Yesus lebih berkuasa daripada sakit kista. Itu akan muncul ketika kita tinggal di dalam firman. Saya bersyukur di jemaat ini sangat kuat komselnya. Pak Gembalang ngajarnya terstruktur. Anda punya paket-paket yang diajarkan. Hari-hari ini terus lakukan. Karena di situasi apa? Nanti akan muncul. Kenapa muncul? Itulah buah. Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah, saya hanya sebut, itu ada 9. Damai, sejahtera. Yang kasih sukacita dan semua pasti Bapak Ibu hafal. Jadi damai sejahtera yang dari Tuhan itu buah. Muncul karena hubungan pribadi dengan Tuhan. Bukan damai yang didamai-damaikan. Diem-yem ke istilah Klatennya. Pernah Klaten? Wah, ya pokoknya jane iki yo abot nih yo diem-yem ke wae. Nah, itu istilah Klaten gitu. Saya mendengar di Soto di dekat Klaten sana ya. Itu diem-yem ke, itu bukan damai sejahtera. Tetapi damai sejahtera dari itu tuh muncul. Jas keluar. Kenapa? Buah. Kenapa? Kasih karunia. Mengerti semua ya?
Jadi bukan karena kita lakukan, tapi buah. Lah buahnya karena kita tinggal di dalam Tuhan, kita tinggal dalam hadirat Tuhan, kita menyadari kehadiran Tuhan, kemudian kita tinggal dalam firman-Nya, firman akan keluarlah juga damai, sejahtera di dalam hidup kita. Saya tidak tahu pergumulan satu persatu Bapak Ibu, tetapi pegang firman ini. Selama kita pegang Tuhan, pegang firman-Nya, tinggal praktekkan. Enggak perlu, aku enggak layak. Enggak, wong itu kasih karunia pemberian. Taat aja, nanti akan muncul. Saya beri satu kasus. Ketika ada badai, ombak, wah angin ribut. Di dalam Yohanes 15 ayat 4, Markus 4 ayat 34, itu semuanya memunculkan, ada di kitab Markus ada, Lukas ada, Yohanes ada. 3 Injil memberitakan badai, murid-murid Yesus. Anginnya kencang, airnya mulai masuk. Murid-murid semua panik. Cerita Yesus meredakan angin ribut. Pernah baca semua ya? Saya baca, saya lompat di Markus 4:37. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk di dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh air. Ayat 38, pada waktu Yesus sedang tidur di buritan sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Dia mau menyatakan, wah Tuhan itu nggak peduli kita mau mati, kita mau krisis, kita mau mengkis-mengkis kok. Ya. Terus kemudian dia berkata, "Guru, engkau tidak peduli, engkau binasa?" Markus 4:39. Ia pun bangun. Kemudian apa? Menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Alkitab tulis, lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Jadi ketika badai dalam hidup kita, badai setiap kita masing-masing berbeda. Ada yang badai karena sakit penyakit, badai karena ekonomi, pekerjaan, rumah tangga, konflik dengan apapun. Selama kita bertemu Yesus dan percaya, Yesus berita sang damai itu bisa diam, tenang, dan badai itu akan reda. Amin, percaya Bapak Ibu? Lukas 8 ayat 25, saya lompat dari versi yang lain. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi apa? Perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya." Siapa ini? Angin ribut pun diperintah dan tenang. Bapak Ibu, pernah kita dan sering berkata yuk kita fellowship. Pernah ya? Fellowship. Fellowship itu kita kumpul-kumpul, ngobrol-ngobrol, makan, hubungan baik. Dan kemudian kita kasih firman kalau di dalam gereja ya. Sebetulnya kata fellowship dari kata ini. Satu kapal, itulah fellowship. Satu kapal dengan Tuhan Yesus. Sebetulnya ketika kita satu kapal dengan Tuhan, ketika ada badai, ketika ada ombak, ada angin ribut, kita tetap ada dalam damai sejahtera Tuhan. Amin. Karena kita satu kapal. Dan Tuhan yang ada di kapal kita itu sanggup memerintahkan setiap badai hidup kita itu bisa diam dan reda. Apapun. Maka di dalam Kolose 3 ayat 15, Paulus ngerti prinsip ini. Dia berkata, "Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah." Apa yang disebut
damai sejahtera Kristus memerintah. Karena damai sejahtera yang dari dalam ini tadi, yang kasihkan itu tiba-tiba muncul dan memerintah. Firman-Nya keluar dan memerintah. Kita tidak akan hidup diombang-ambingkan dengan situasi, kondisi, apa yang ada di luar. Tetapi damai sejahtera Kristus itu yang akan memerintah. Saya tidak tahu pergumulan Bapak Ibu. Ekonomi, jangan izinkan itu memerintah. Tapi biarkanlah damai sejahtera Kristus. Dia bisa memerintah. Rumah tangga kita sangat kacau balau. Hubungan anak tidak harmonis dengan orang tua. Izinkan damai sejahtera Kristus memerintah. Ketika memerintah, akan Roh Kudus akan ingatkan bahwa akhir zaman, hari-hari terakhir, Tuhan akan mengutus roh Elia. Dia akan menjadikan bapak-bapak kembali kepada anak-anak dan anak-anak kepada bapak. Itu akan muncul. Anak-anak kita akan menjadi murid Tuhan dan besar. Itu akan muncul melingkupi hati kita orang tua. Dan kita aman dalam penjagaan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Saya berharap ini sesimpel itu. Kita memiliki damai sejahtera karena Tuhan sendiri. Istri saya akan saksikan sebelum kita nyanyikan sebuah lagu yang sama-sama sebagai deklarasi dan doa kita. Mari, Bu Didin. Shalom. Selamat pagi semuanya ya. 2 tahun yang lalu saya bersaksi di tempat ini bahwa Tuhan sembuhkan saya dari kanker paru adenokarsinoma stadium 3B. Tetapi dengan secara medis bahwa untuk kontrol setiap secara berkala itu dilakukan tetap harus ya. Jadi saya setelah kemo saya tetap melakukan CT scan untuk kontrol setiap kali per 6 bulan atau per 4 bulan sekali. CT scan yang ke-1 sampai dengan yang ketiga itu buat saya lolos karena tidak ada apa-apa. Nah CT scan yang kemarin yang keempat itu tanggal 18 Februari ya. Jadi belum lama ini itu saya melakukan kontrol dan ketika itu saya tidak bersama dengan suami saya, tetapi saya sendirian. Nah, ketika saya mulai kontrol, yang datang di ruang dokternya itu bukan dokter yang seperti biasa yang saya kontrol, tetapi yang datang itu dokter residen. Nah, beliau membacakan hasil CT scan yang pas saya tanggal 18 Februari. Ketika dibacakan, itu saya kan dilihatkan kembali hasil CT scan-nya. Nah, dokternya berkata bahwa Bu, ini kok ada benjolan lagi di tempat yang lain. Saya sempat waktu itu saya antara khawatir, takut, dan memang melihat itu di gambarnya itu ada di sebelah. Seingat saya itu di tempat yang lain ya. Di tempat yang lain dan memang sangat kecil ya. Jadi small nodule. Nah dokternya berkata bahwa karena ini ada benjolan mungkin nanti akan bisa ibu konsultasikan kembali dengan dokter yang seperti biasanya. Untuk ibu mungkin bisa kemo ulang. Saya tambah madek. Waduh, saya kemo lagi. Sempat secara manusia apa yang sudah saya dengar melalui telinga saya bahwa yang semula Tuhan katakan bahwa kamu sudah sembuh. Sepertinya itu rontok. Ketika itu ada berita yang disampaikan bahwa saya harus kemo ulang, itu membuat saya tuh kehilangan damai sejahtera. Dan bahkan ketika firman yang waktu pas saya berangkat itu di Yeremia 29 ayat 11 yang sering Bapak Ibu
sering Bapak Ibu baca juga ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan apa? Damai sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saya pikir tuh firmannya tuh hari itu ketika ada berita itu rasanya itu sudah, lah kok seperti ini gitu. Tapi ketika saya mulai pulang, saya mulai berdoa, dan sebelum itu saya telepon dengan suami saya. Suami saya bilang semuanya itu baik, semuanya itu baik. Saya nggak ngerti maksudnya dia itu apa. Ternyata Tuhan juga berbicara dalam hidupnya. Dan ketika saya pulang itu saya sudah lupa tentang ayat ini. Pikiran saya, waduh nanti kalau saya kemo lagi itu gimana. Kenapa? Hari itu saya kehilangan damai sejahtera. Saya mikirnya udah ketakutan. Terus saya mulai kemo lagi. Dan nanti gimana dengan pekerjaan saya, dengan anak-anak saya, dan semuanya ini sudah ada macam-macam. Tapi ketika saya mulai berdoa datang pada Tuhan, dan saya juga ketika Pak Kristono ini tadi khotbah di Yohanes 14 ayat 27 yang mengatakan bahwa damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Nah, hari-hari itu saya kehilangan damai sejahtera, saya takut, saya gelisah. Tapi ketika firman ini bekerja dalam hidup saya mau katakan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, jangan engkau takut, jangan engkau kalah terhadap apa yang dunia katakan. Kalau dunia berkata engkau sempat sepertinya dibalik ulang untuk mengalami hal-hal masa lalu yang tidak enak, atau mulai dunia mengintimidasi dengan posisi hal-hal sekitar yang tidak kita inginkan. Tapi kita percaya ketika firman Tuhan di Yohanes 14 ayat 27 mengatakan, damai sejahteraku itu ku tinggalkan bagimu. Amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan, sebab dialah sumber damai sejahtera ini. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dan lihat, ketika saya bertemu dengan, saya selesai berdoa dan saya bertemu dengan dokter yang seperti biasanya. Dan ketika saya mulai tenang, saya minta suami saya menemani saya. Ya sebenarnya saya sudah nggak takut sih. Ketika ini kami datang seperti dokter biasanya, dokternya itu tenang sekali. Dan waktu itu dokternya cuma bilang aman, semuanya dalam kendali Tuhan. Dan saya percaya kalau dia sudah berfirman bahwa ada damai sejahtera dalam hidup saya, yaitu dia sudah sembuhkan segala sakit penyakit dalam hidup saya, maka tidak ada lagi kanker. Saya mau saksikan kanker itu tidak ada. Dan beliau dokternya itu mengatakan gak ada bu, tidak ada. Tidak ada sesuatu pun yang perlu dikhawatirkan, tidak ada satu pun yang membahayakan. Beri kemuliaan buat Allah kita. Ya Allah, damai sejahtera, kuduskan aku seluruhnya, agar roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna. Ya Allah, damai sejahtera. Ya Allah, damai sejahtera, kuduskan
bahwa hadirat Tuhan itu sebetulnya tinggal di dalam kita. Amin. Hadirat Tuhan itu sebetulnya tidak keluar kemudian masuk. Tetapi saya saksikan ketika pujian ini kita nyanyikan, saya merasakan lingkupan hadirat Tuhan sangat kuat. Saya merasakan ada jubah yang melingkupi saya dan sangat kuat. Saya berdoa, Bapak Ibu tidak harus melihat tanda, percaya saja. Tetapi jika ada yang merasakan, angkat tanganmu karena Tuhan mau memulihkan hidupmu seutuhnya. Saya boleh saksikan ada 2 kesaksian lagi. Yang pertama, ketika pada masa awal pandemi, saya bekerja di nangani salah satu perusahaan farmasi, dan kebetulan yang sumber paling kuat itu di Jakarta. Karena saya setiap 3 bulan, kadang 1 bulan saya harus ke Jakarta. Pada saat pandemi itu langsung tutup, seluruhnya tidak beroperasi karena peraturan, walaupun perusahaannya besar, sehingga penjualan di situ bisa melorot sampai tinggal 20%. Semuanya berhenti, dan itu tidak menjadi sumber utama lagi. Sambil mendampingin istri saya pada bulan April divonis kanker, kami terus setiap 2 minggu sekali ke dokter, kita terapi. Saya mempercaya itu bukan kuat dan gagah kami, tetapi damai yang dari Tuhan itu memancar keluar. Saya tidak sama istri tidak berhenti pelayanan karena kami dipercayai Tuhan untuk mengembalakan jemaat di Jogja. Kami terus lakukan pelayanan, doa, ibadah, tetap walaupun istri saya tetap rekaman, kita ada doa. Dan kemudian saya ke Surabaya, ada satu perusahaan kecil, Pak ini ada produk yang tidak, suruh nangani produk yang tidak terlalu laku. Pada saat itu saya datang ke Surabaya, saya dengan keluarga karena nggak bisa naik kendaraan umum karena masih COVID. Jadi kami ke sana kalau ke keluarga, saya kalau ada pekerjaan Surabaya, saya bawa seluruh keluarga karena istri saya masih sakit dalam perawatan pada itu, jadi tetap bisa saya pantau. Anak-anak saya bisa sekolah daring karena dimanapun kan bisa. Dan saya bekerja di sini. Saya pikir wah ini produk tidak terkenal, tidak laku. Tetapi saya tidak mau tergantung apa yang ada di dunia. Dan pada saat kami lakukan pekerjaan itu, salah satu ownernya, salah satu PT-nya mungkin tertarik dengan apa yang kami kerjakan. Dan pada saat setengah jalan, kira-kira 5 bulan, perusahaan itu diakuisisi oleh perusahaan yang besar. Dan akhirnya produk itu menjadi produk milik satu perusahaan farmasi yang sangat besar di Indonesia. Dan kami masih bisa dipercayai. Makanya pada pandemi, pada tahun kedua kami panen luar biasa karena Tuhan yang menyerahkan. Senantiasa Tuhan bisa balikkan, Tuhan bisa balikkan. Dan 2 teman ketika 1 tahun melakukan kami pernah disaksikan saya, CT scan-nya bersih, tidak ada kanker, CA-nya juga bersih, tidak ada tanda-tanda kanker di darahnya. Maka ketika kemarin, ketika kami taat rutin secara aturan pemerintah harus penyintas kanker itu setiap 4 bulan dipantau, kami lakukan. Pada saat istri saya ada lagi, ketika saya ditelepon di kantor, saya mengenal Tuhan sumber damai sejahtera. Kami mengenal Tuhan damai sejahtera yang sudah membayar lunas harganya di kayu salib. Maka saya mempercayai Tuhan lebih dari hasil scan. Maka ketika 2 minggu berikutnya hasil scan muncul lagi dan saya datang, dokter menyatakan tidak ada. Yang kemarin bilang ada, sekarang tidak ada sama sekali. Bersih. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Kita nyanyikan satu lagu, kemudian saya akan saksikan lagi satu jemaat. Damai sejahtera, kuduskan
Boleh bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita bangkit berdiri. Jiwa dan tubuhku terpelihara sempurna. Ya Allah, damai sejahtera, kuduskan aku seluruhnya, agar roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna. Hidup kudus dan tak bercacat di hadapan-Mu, mulia, suci, Saya teringat ada satu kehilangan jemaat yang kami kasih, kami layani sejak dia SMP. Sekitar mungkin lebih 3 tahun yang lalu, 2,5 tahun yang lalu, dia kena kanker rahim. Kami layani. Dulu sejak SMP, SMA, kuliah, dari kaum Kedar, sehingga dia hanya satu keluarga, dia saja yang percaya Tuhan, dan dia terus jalani kehidupan. Kemarin ketika dia divonis kanker rahim, sempat kehilangan iman, pengharapan pada Tuhan. Kami layani terus, dampingin beberapa tim teknis karena dia wanita. Beberapa tim wanita datang juga menemani terus. Dan suatu saat dia sempat pulih. Dia ketemu sama saya, Kak Kris, kamu udah sembuh ya? Puji Tuhan. Tapi aku rambutku gundul, enggak apa-apa. Nanti Tuhan bisa tumbuhkan. Dia sukacita, kemudian dia kembali lagi ke gereja. Tapi seizin Tuhan, dia kena lagi badai karena nyebar. Dan di serangan kedua ini, saya melihat damai sejahtera sudah tidak ada dalam hidupnya. Dia kehilangan seluruh janji-janji Tuhan. Dia putus pengharapan. Dilayani udah gak mau. Karena dia kesakitan, kami bisa mengerti. Dia sakit, kesakitan, meraung-raung, dia tidurnya aja sampai meringkuk. Dan dia harus cuci darah, harus kemo. Sakit. Saya bisa merasakan, saya bisa mengerti. Kita utus tim doa, beberapa kali tim doa diutus, dia nggak mau. Kebaktian nggak mau, online nggak mau. Suatu saat Roh Kudus bicara sama kami, saya bilang, oke, atur waktu, saya kepingin ketemu. Tuhan ampuni, saya belum menyempatkan. Kalau istri saya beberapa kali sempat melayani juga di rumah sakit, diantar, tapi saya belum. Maka ketika saya datang, dia dalam kesakitan, dan pada saat saya datang dia sedang muntah darah, batuk keluar darah. Kemudian saya panggil namanya, dia masih ingat. Saya ingat ada satu firman ketika Yesus datang, apa yang engkau mau dariku? Kan itu ada seorang buta berkata, Yesus, Yesus. Maka ada firman, apa yang engkau mau dariku? Jadikan aku sembuh. Saya berkata, saya nggak sebut nama karena ini kan direkam. Apa yang kau mau ketika Tuhan hadir saat ini?
dia sempat berkata, aku tidak mau sakit lagi. Aku mau sembuh. Puji Tuhan. Tuhan pasti menepati janjinya. Cuman jalannya, peristiwanya, Kak Kris tidak tahu. Kalau istri saya mengalami kesembuhan, tetapi untuk kamu pasti ada yang terbaik dalam hidupnya. Yuk kembali kepada Tuhan. Sesimpel itu. Saya tidak bacakan ayat, saya tidak berdoa dengan kuat, dengan bahasa roh, dengan apa. Tapi saya taat seperti yang disampaikan Tuhan. Apa yang kau mau? Hanya sepatah firman itu. Dia berkata, aku mau tidak sakit lagi. Saya ingat, bukan aku mau sembuh, aku tidak mau sakit lagi. Ya, datang. Terus kemudian istri saya bilang, besok minggu aku mau nyanyi lagu buat kamu di ibadah online. Saya siapkan satu lagu, aku mau nyanyi buat kamu. Tolong kamu dengerin ya, kamu lagu. Maka tiba-tiba ketika setahun lebih dia tidak mau ke gereja, tidak mau dengerin, dia mulai bangkit imannya dan dia dengerin lagu. Dia ikut ibadah lagi. Dia kembali kepada Tuhan. Beri tepuk tangan. Keluarganya bilang sepanjang malam dia menyanyi terus lagu pujian, diulang-ulang. Dia sebut Yesus, dia sebut lagi, teriak, ya sukacita. Dan itu pada hari Minggu. Dan hari Selasa pagi dia bilang sama kakaknya, Jang, tolong saya mau ketemu Kak Kris. Ketemu Pak Kris. Kakaknya dia takut, pasti sedang sibuk Pak Kris, nanti sore saja ya, saya teleponkan. Saya diceritani setelah kejadian gitu loh. Saya kepingin mau sampaikan sesuatu sama Kak Kris, tolong diteleponkan. Tapi kakaknya nggak mau, takut mengganggu saya. Padahal saya tidak menakutkan juga kan. Kemudian titip pesan, dia juga titip pesan untuk saya, dia titip sesuatu untuk saya. Dan jam 2 Tuhan panggil pulang ke rumah surga. Tetapi pulangnya tidak dengan kesakitan, tidak dengan meraung-raung, dia tidur dan pulang, kakaknya tahu. Dan semenjak itu keluarganya berkata, anak saya jadi lebih cantik ya. Cantik. Di wajahnya itu keluar damai. Dia pulang dengan damai sejahtera yang dari Tuhan. Tidak dengan ketakutan, kekhawatiran, kepahitan, enggak. Tapi dia percaya kembali kepada Tuhan dan pulang dengan damai. Karena saat ini di surga dia juga pasti tidak akan sakit lagi. Apa yang kita pelajari? Bapak Ibu, seperti pujian ini. Kita berdoa setiap kita akan bisa menyambut Tuhan di awan-awan. Tetapi ketika kita menyambut Tuhan, kita mempelainya itu mempelai yang utuh, yang tidak berkerut, tidak ada kepahitan, tidak ada cacat, tidak ada luka. Amin. Kita merindukan itu. Dan seandainya kita tidak tahu, ada yang sebelum Tuhan datang di awan-awan, tetapi Tuhan panggil, seperti saudara saya tadi, pulang ke rumah Bapa, pulang dengan damai sejahtera. Saya bacakan di dalam Efesus 5. Sesudah Yesus menyucikannya dan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian Yesus menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaatnya apa? Kudus dan tidak bercela. Puji Tuhan. Yesus mau lakukan itu dalam hidup kita. Dia terus memandikan kita dengan air Roh Kudus, terus memandikan kita dengan firman, sehingga ketika Tuhan datang di tengah-tengah kita, tidak ada pahit, tidak ada kecewa,
tidak ada keluh kesah, tidak ada luka, seluruhnya cemerlang karena ada damai Tuhan memancar hidup kita. Angkat pujian ini sebagai doa kita. Ya Allah, damai sejahtera, kuduskan aku seluruhnya, agar jiwa dan tubuhku sempurna, hidup kudus, kudus dan tak bercacat, Bapa-Mu mulia, puji Hosana, lagu Tuhan Yesus, Hosana, ku merindukanmu. Mari kita yang datang hari ini, berapa di antara engkau yang karena situasi kondisi membuat engkau takut, bimbang, kehilangan damai sejahtera. Firman Tuhan berkata, selama engkau masih ada di dalam satu perahu dengan Yesus, Yesus sanggup menolong kita. Tengadahkan tanganmu, pandang wajah Yesus, pandang salib Kristus. Yesus telah selesaikan semua kutuk dosa, semua yang menghalangi hubungan kita dengan Bapa. Tirai sudah robek, tidak ada lagi penghalang, karena Yesus sumber damai sejahtera yang sanggup memulihkan hidup kita. Bapa, berkati jemaat-Mu dengan damai sejahtera oleh karena janji firman-Mu. Berkati hamba-Mu, Bapak Kristona dan Ibu yang sudah membagikan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi semua jemaat-Mu. Kami percaya, kami sungguh percaya, kalau Gideon sudah Tuhan pulihkan menjadi pemimpin yang takut, tetapi ketika berjumpa dengan Engkau, dia menjadi pemimpin yang Tuhan bangkitkan, sanggup untuk membangun pasukan dan membawa Israel di dalam kemenangan. Demikian juga hidup kami, ketika kami menerima damai sejahtera akan memancar dan hidup kami menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, kami sungguh diberkati oleh karena firman-Mu, diberkati karena firman-Mu. Engkau yang hari ini sakit, terima kesembuhan dalam nama Yesus. Terima kesembuhan dalam nama Yesus. Engkau yang hari ini mengalami tekanan-tekanan, terima kekuatan dari Tuhan. Engkau yang hari ini mengalami keadaan-keadaan yang membuat engkau runtuh, terima kekuatan dari Tuhan di dalam nama Yesus. Terima damai sejahtera dari Tuhan. Engkau yang hari ini karena keadaanmu sepertinya sudah tidak ada harapan, hari ini terima kekuatan dari Tuhan. Percaya apa yang Tuhan katakan. Jangan percaya dengan apa yang kau lihat. Jangan percaya apa yang dunia katakan. Tuhan sanggup pulihkan hidupmu. Kirana